Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra Rakamochi. Pada part sebelumnya kita telah membuat list data student dan juga list data subjek. Nah, kali ini kita akan membuat grid untuk data lecture. So, langsung saja kita mulai. Kita login dulu sebagai admin. Oke, setelah kita login, kita ke menu lecture. Oh iya, di sini untuk button aktifnya belum ya. Kita akan buat button aktif untuk menu home seperti ini. Kita klik home, dia aktif home. Terus kita klik list lecture. Seharusnya button aktif itu ke list lecture. Oke, langsung saja kita masuk ke base. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa aktif ada di home. Nah, kita akan ubah button aktif ini ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Jika kita hapus, kita cek, maka button aktifnya sudah tidak menyala. Oke, kita langsung saja. Di sini kita akan menggunakan logic if ya. Seperti ini. Oke, tunggu option. If request path sama dengan oke, karena home dia hanya slash. Terus oke, dan dia akan memanggil kelas, nah sini kelas nav item aktif pas itu nf. Oke, kita coba. Oke, dia tidak aktif, tapi kita klik, oke dia aktif. Nah, setelah itu kita tinggal copy saja. Ini kita copy, atau ini saya copy ya. Saya pas di button. Oke, lecture. Tinggal saya ubah request path-nya menjadi list lecture. Oke, kalau yang di dalam dropdown rasanya tidak perlu ya, karena dia tidak nampak ketika dia aktif. Seperti ini kita klik, list lecturer. List class. Oh ini, saya tutup di sini. Kita cek, oke, sekarang dia aktif ke home dan aktif ke list lecture. Sepertinya untuk yang ini pun tidak apa-apa karena memang dia ada di dalam dropdown. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan buat button tambah lecture. Kita akan menggunakan model yang ada pada Bootstrap. Agar tampak menarik, kita akan menggunakan model seperti ini ya. Nah, nanti kita akan mengisi di dalamnya form yang akan kita hantar untuk data lecture. Oke, kita copy saja. Lalu kita paste pada halaman lecture. Kita buka list lecture. Oke, kita buat di sini ya. Oh ya, ini kita letakkan di luar dari tabel. Di luar dari tabel seperti ini. Nah, hanya saja untuk buttonnya kita akan meletakkannya di atas. Di sini aja lah. Kita akan buat dia sama dengan ini. Jadi buttonnya akan berada di sini. Nah, oke. Sebelum itu kita buat div class. Kita buat kelas row. Kita bagi dua. Di mana ada call
small 6, dan juga kita buat 2 equal small 6. Nah, list lecture kita letakkan di atas sini, lalu button kita letakkan di sini. Nah, di sini kita buat add lecture, list lecture. Oke, coba kita lihat perubahannya. Oke, buttonnya sudah ada ya. Jika kita klik maka formnya akan muncul. Nah, untuk selanjutnya kita letakkan dia ke kanan. Oke, berarti di sini kita buat style text alike, lihat. Oke, nah jika kita klik maka button akan kita ubah modal title-nya. Modal title kita ubah menjadi add lecture. Oke, sudah jadi. Sekarang kita tinggal mengambil form untuk pengisian lecture. Nah, kita ambil lagi di sini. Kita ambil form. Kita cari, ini ada jenis-jenis form. Apakah ingin yang small ataupun yang large, boleh. Nah, di sini saya akan mengisi yang seperti ini atau yang standar seperti ini ya. Oke, kita ambil yang seperti ini saja. Oke, saya copy. Ini sama halnya dengan membuat form login pada video sebelumnya. Oke, saya paste. Button submit di sini kita hapus. Untuk formnya kita letakkan di luar modal body. Lalu ini pun kita letakkan di luar modal footer. Nah, sehingga dia membungkus form yang ada di dalam sini. Oke. Untuk page pertama, kita menyesuaikan sesuai dengan database, yaitu ID pensyarah. Kita akan ubah dia menjadi ID pensyarah. Kita ubah jenis inputannya menjadi text, form, ID-nya teraya, kita boleh hapus. Untuk ini pun kita boleh hapus. Untuk ini pun kita boleh hapus. Lalu kita buat name-nya yaitu ID pensyarah. Nah, di sini kita akan langsung memasukkan value-nya. Value kita kosongkan dulu, nanti akan kita isi. Terus langkah selanjutnya kita copy, karena di sini ada password, jadi kita akan tetap menyimpan form password. Jadi kita tambah 1, lalu kita ubah nama pensyarah, nama, terus password, ID check-nya kita hapus. Oke, kita boleh lihat. Oke, ID pensyarah, nama pensyarah, dan password. Nah, untuk password sendiri dalam ini menggunakan tipe password ya. Hanya saja nanti dia akan tersave menggunakan tipe teks. Jika teman-teman ingin mengubah dalam tipe teks boleh, tapi hanya saja standar password memang harus tipenya password. Di sini kita akan mengisi value-nya berdasarkan dari database ya. Di sini ID pensyarah, jadi value-nya kita beri nama
row kosong. Terus untuk nama pensyarah row 1, dan untuk password kita belum masukkan name password, value-nya row 2. Oke. Nah, di sini kita akan sorry. Jadi setelah kita di sini karena kita sudah menambah value-nya, tapi di sini akan terjadi bentrok karena di atas juga kita telah menamakannya dia sebagai row, jadi kita akan buat dia sebagai dt aja ya, dt. Nah, di mana dt ini dia akan mengambil dari sini, kita akan membuat dt sama dengan terus kali berapa banyak yang akan kita input, yaitu 3. Oke. Sorry, bukan titik 2, tapi ini titik 1. Lalu kita hantar dia dt dengan dt. Nah, setelah itu dia akan mengambil data ini nantinya. Lalu kita akan membuat form. Di sini action. Kita akan membuat action dan kita akan menamakannya. Kita akan menamakannya input lecture. Kita akan membuat satu lagi out input lecture. Jangan sampai typo. Oke. Div insert update. Oh iya, karena kita di sini menggunakan action, kita harus memanggil method. Oh iya, di sini juga kita belum memasukkan jenis metodenya, metode post. Oke, setelah itu kita buat di sini metode sama dengan get post. Insert update, lalu kita panggil dia seperti ini, ID pensyarah sama dengan request form. Kita lihat namanya tadi kita beri nama ID pensyarah. Oke, kita paste, terus name request form name. Kita cek lagi apakah benar. Nama, kita gunakan nama. Di sini nama. Oh ya, di database ternyata nama. Lalu password.
request on password. Oke. Membuat validasi if request method sama dengan post. Nah, ini berfungsi untuk jika nanti kita akan mengedit data pensyarah. Apakah dia akan menghantar menggunakan metode post atau dia akan menggunakan metode get. Tapi tak apa ya, kita tak perlu untuk membuat validasi. Tadi kita gunakan data dt sama dengan K kali 3 karena tadi kita memiliki 3 form. Terus titik 1 titik kosong itu sama dengan ID pensyarah. Terus titik 1 itu sama dengan nama. Titik 2 itu sama dengan password. Nah, kita akan mengecek apakah yang dihantarkan itu kosong atau variabelnya ada. Kita buat lagi function if ID pensyarah. If ID pensyarah itu sama dengan kosong atau nama sama dengan kosong atau password sama dengan kosong, maka akan ada message seperti ini, message. Oke. Message-nya yaitu if ID pensyarah sama dengan kosong, maka dia message-nya sama dengan ini sudah ada petunjuknya, ID pensyarah harus diisi. Oke, kita buat lagi. Atau kita copy saja biar lebih cepat. ID pensyarah kita ubah menjadi nama. Nama harus diisi. Setelah itu password harus diisi. Nah, setelah semua dicek dan ternyata sudah diisi, maka message-nya
tidak boleh kosong. Oke, setelah itu return render template, kita kembalikan ke sini, karena tadi formnya ada di sini. Lalu kita hantar message itu sama dengan message, terus dt sama dengan dt. Oh, ini terlalu jauh, kenapa deh? Dua kali. Oke. Nah, setelah itu else atau setelah diisi, ini kalau dalam Flash, lokasi ataupun posisi script sangat menentukan, karena jika dia berada di belakang dari script di atas, maka dia dianggap memulai hal baru. So, kita buat di sini insert lecture. Kita hantar ID pensyarah, nama, dan juga password. Lalu return redirect. Di sini bukan lagi menggunakan render template, tapi dia mengarahkan kembali ke list lecture. Oke. Nah, di sini dia akan mengarahkan kembali ke root ini. Nah, sekarang kita belum membuat insert lecture di model. Nah, di model kita akan buat insert lecture di bawah list student cage. Div insert lecture. Oke, biar tak bisa, saya akan copy paste. Insert lecture, kita ambil kembali datanya, atau kita copy saja semua. Kita copy semua, karena nanti kita akan menghantar ID pensyarah, nama, password ke dalam database. Setelah itu kita buat with SQL connection, kita buat connection, connect DB dengan query insert. Ini perintah MySQL ya. Insert into pensyarah, karena nama database kita pensyarah ya. Insert pensyarah dengan variabel ID pensyarah. Setelah itu nama, lalu password.
password. Nah, dengan valuesnya variabel yang kita hantar di atas. Berarti ada 3, 1, 2, 3. Tengok ya, 1, 2, 3. Oke, baru setelah itu kita buat db execute. db.execute query koma id pensyarah nama password. Oke. Nah. Oke, di sini belum kita buat titik 2. Sekarang kita akan coba apakah berjaya atau akan ada error. Oke, kita coba saja hantar. Kita refresh dulu. Oh, sorry. Belum run. Oke, kita coba ID pensyarah. Y123, nama pensyarah Tes Indra. Terus passwordnya 345. Saya save. Oke, kenapa dia tidak? Ini dia list lecture save. Oh, sorry. Dia tipe submit, bukan tipe button. Oke, kita coba lagi, kita refresh. ID pensyarah I123 Tes Indra, password 12345. Save. Oke, kita coba tengok Tes Indra. Nah, sekarang sudah berjaya. Ini saja untuk button edit kita belum buat ya, dan juga button delete belum kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat atau mengaktifkan button edit. Nah, sekarang kita belum ada route edit, jadi kita akan buat route edit. Oke, kita langsung saja kita masuk ke controller, kita buat route baru. Edit, tadi kita masukkan ID pensyarah kan, pensyarah. Oke, terus kita nanti akan mengarahkan ke model edit ya. Edit pensyarah, terus kita buat dia row sama dengan apa ya, pensyarah. Cari pensyarah lah, pensyarah. Situ kita masukkan kita hantar ID pensyarah. Oke, lalu return render template admin. Kita buat edit pensyarah. Setelah itu kita hantar row. Oke, cari pensyarah kita
ada. Jadi kita akan buat modelnya. Kita buat model div, cari pensyarah. Tadi udah bahasa Inggris. ID pensyarah with SQL connect connection connect DB as DB dengan query kita akan mengambil select select semua aja from pensyarah where ID pensyarah sama dengan ada question result sama dengan DB execute query ID pensyarah. Pas itu jika ada where dia menggunakan fetch home. Karena ada condition di mana kan, jadi dia menggunakan fetch home. Return kita hantar variabel result. Setelah itu dia sudah balik ke sini dan admin edit pensyarah. Kita buat satu file edit pensyarah.html. Di sini kita bisa mengambil file yang telah kita buat tadi, yaitu file ini. Kita boleh langsung copy paste saja. Edit pensyarah. Tapi ingat, hampir lupa bahwa harus masuk. Extend tip 2 base HTML. Di sini dalam admin kan. Admin base HTML. Terus send. Di sini kita mengantar, kita hantar row. Jadi di sana pun kita ubah dt tadi menjadi row. Input lecture kita ubah menjadi di sini mana tadi? Insert sudah. Kita coba edit lecture edit.
bukan edit ya, sorry. Lecture edit. Oke, incorrect number. Oke, masih terdapat error. Kita coba cek. Cari pensyarah. Oke, let's kita lihat execute. Pensyarah, ID pensyarah. Oke, seharusnya sudah. Oke, template not found. Admin edit pensyarah. Oke, typo. And look. Oke, kita tengok mana dia. Oh, blok konten kita belum masukkan. Oke, nah, oke, nama sudah ada, password sudah ada, terus ID pensyarah sudah ada. Jadi tinggal di edit lalu update. Kita ubah bahasanya menjadi save change. Oke lah. Oke, dihantar ke update lecture. Ini input lecture, input. Jadi untuk tadi researcher kita ubah input. Oke. Sekarang kita buat untuk update lecture. Kita tinggal copy yang ini. Kita paste, kita ubah update. Kita tulis update, oke, update lecture. Oke. Oke, kita tinggal ubah update lecture. Oke, nama kita sudah cek, metode, oke. Dengan kita buat model, kita boleh copy ini, lalu kita buat di bawah sini saja. Kita buat di bawah sini, div update lecture, oke, terus with SQL connect DB.
db query update. Kalau insert into kan sekarang, kalau update kita update pensyarah set ID pensyarah sama dengan terus nama sama dengan password sama dengan datanya. Setelah itu kita buat db execute query. Di situ kita masukkan ID pensyarah tetap ayah, sebab dia tak boleh diubah karena sebagai ID, jadi nama dan password saja. Oke, nama dengan password. Ngomong sepertinya di pensyarah pun boleh. Kita coba saja dulu ya. ID pensyarah kita tambah saja di sini. Tak seharusnya ini jadi where. ID pensyarahnya jadi where. Oke, kita boleh set nama ke where, karena dia akan mengupdate sesuai dengan ID pensyarah. Where ID pensyarah sama dengan tanda tanya, terus kita masukkan di sini ID pensyarah. Oke. Setelah itu kita tengok kembali update lecture, redirect, list lecture. Oke. Nah, sekarang kita coba. Oke, kita close dulu. Button close kita ubah ke list lecture. Pensyarah kita ubah dia menjadi left list lecture. Kita tambahkan kelas. Kita ambil kelas back close ini jadi kelas back ini. Terus tulisannya kita ubah jadi back. Ini kita boleh hapus. Kita coba lihat. Sepertinya dia off. Oke, kita back. Oke, kita coba edit yang ini hingga 1 2 3, kita save. Oke, 1 2 3 sudah berubah. Nah, sekarang kita akan membuat button delete-nya aktif. Oke, kita akan membuat button delete-nya aktif. Sini kita sudah menamakan button, kita keluarkan dulu yang lain. Oke, di sini kita sudah menamakannya lecture delete. Nah, kita tinggal panggil lagi di controller seperti ini. ID pensyarah.
pensyarah. Di sini kita tidak perlu memasukkan row ya, karena kita tidak akan memanggil data, tapi kita langsung mengarahkan ke controller. Nah, di sini ada saran dari Visual Code, yaitu hapus pensyarah. Pas itu return redirect. Oke, kita arahkan dia ke seperti tadi, list lecture. Oke, sekarang kita akan buat model hapus pensyarah. Tinggal kita copy saja seperti ini. Lalu div model pensyarah width, atau biar cepat kita copy, sama saja kan. Copy, terus query-nya sama dengan delete form pensyarah where ID pensyarah sama dengan tanda tanya db execute query ID pensyarah. Oke, ada yang error. Oh ya, di sini kita. Sekarang kita refresh. Nah, oke, dia belum jalan. Oke, setelah kita membuat model hapus pensyarah, ya kita, oh ya, sebelumnya kita akan tambahkan konfirmasi. Sebelum kita hapus, ada muncul konfirmasi apakah benar-benar ingin dihapus atau tidak, menggunakan on click return confirm. Kita buat pertanyaan, misalnya are you sure to delete. Oke, setelah itu kita save. Sekarang kita coba refresh, kita delete. Nah, maka muncul are you sure to delete. Jika kita cancel, dia tidak akan menghapus. Jika kita delete, oke, data sudah terhapus. Nah, jadi kita coba lagi untuk menambah. 23, save. Data sudah bertambah. Kita coba edit. Oh, ada error. Edit number SDB query result ID query pensyarah fetch point. Mana dia? Halaman 65. Oke. Kita ubah tes 123, kita save. Kita lihat, nah, maka data sudah berubah, lalu kita delete. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman boleh mencoba melakukan hal yang sama seperti halnya dengan menu list lecture. Jadi untuk subjek ataupun untuk student boleh teman-teman berkreasi. Jadi sekian dulu untuk tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.